banyak sekali cemooh-cemooh, bahkan saya dimarahin, nggak enak minuman ini minuman apa, bau gitu kok dikasihkan orang. Habis itu saya sama Pak Karot dikasih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa Radar Kediri TV. Bahagia sekali sore hari ini saya Yudi bisa menemani suasana sore ini santai bersama keluarga Anda dan juga menemani Anda menantikan berbuka puasa dengan tamu-tamu yang penuh dengan inspirasi. Karena menurut saya inspirasi nggak harus datang dari tokoh yang besar dengan nama yang besar, artis atau sebagainya. Tapi inspirasi bisa hadir dari mereka yang mempunyai perjuangan yang luar biasa, mempunyai niat yang luar biasa juga untuk menjadikan diri lebih baik lagi. Nah, hari ini jangan lupa juga Anda bisa subscribe channel Radar Kediri TV. Jangan lupa juga komen yang baik dan juga share. Langsung saja untuk menginspirasi sore hari ini di hadapan Anda sudah hadir tamu-tamu yang spesial juga. Hari ini yang pertama hadir Mas Nyamat Rahman, ini pengusaha belangkon bukan ya? Bukan ya? Nah, Mas Nyamat Rahman adalah pengusaha minuman dari UMKM Kediri, Kabupaten Kediri yang luar biasa juga dengan brand Masaki. Nah, seperti ini pemirsa. Ini macam-macam ya. Nanti kita ngobrol macamnya apa aja. Nah, satu lagi yang membuat suasana teras Radar sore hari ini juga menjadi lebih segar. Hadirnya kakak saya yang cantik banget. Ini juga pengusaha UMKM dari Kediri. Ada Mbak Dinar Anggri Andina. Iya, betul. Benar. Selamat sore. Selamat sore kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali ini pemirsa ada narasumber manggil saya kakak ya. Terima kasih. Biasanya ibu loh. Ya, biar semangat saya mungkin boleh minta tepuk tangan pada di sini dulu. Nah, gitu dong. Jam boleh berjalan, lemes boleh jalan. Ya. Oke, pemirsa, menjadi lebih baik itu adalah sebuah pilihan dan menjadi lebih baik itu butuh perjuangan yang luar biasa juga. Seperti dua tokoh yang hadir sore hari ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan tekad yang luar biasa. Jatuh bangun itu sudah biasa ya, jatuh sekali mah kecil, beliau sudah berkali-kali. Dan yang pertama saya ngobrol dulu sama Mas Nyamat dulu deh. Mas Nyamat memilih membuka usaha minuman dan minumannya adalah minuman yang menyegarkan dan juga menyehatkan dengan brand Masaki. Ada apa aja berarti kalau dari Masaki ini macamnya? Oke. Perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Bapak Nyamat Rahman. Saya adalah pemilik owner minuman Masaki. Ya, minuman Masaki itu ada 3 varian, ada 4 varian sih. Ada kunyit asam, ada sinom Jawa, ada teh rempah, ada gula asam. Oke. Ada sinom, ada teh rempah, ada kunyit asam, dan gula asam. Oke. Nah, kalau Mas Nyamat Rahman ini memulai bisnis UMKM dengan memilih minuman yang menyegarkan dan juga menyehatkan. Nah, kalau Mbak Dinar sendiri ini beda banget ya. Dia juga memilih sebuah usaha UMKM yang memang juga diminati oleh masyarakat juga. Usahanya apa dan brandnya apa Mbak Dinar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dinar Anggri Andina. Alamat saya ada di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Produk saya adalah comot mushroom dan comot nut. Dimana comot mushroom itu adalah jamur crispy yang udah diolah sedemikian rupa, jadi bisa dinikmati kriuknya, krusnya nanti pas waktu buka puasa ya. Terus satunya comot nut. Comot nut hari ini nggak bawa. Karena nutnya sudah belum panen ya. Itu kacang, roti kacang. Iya, roti kacang. Jadi selain ada produk ini, kami juga ada minimarket yang ada di Desa Jajar, Kecamatan Wates sana. Yang juga menjual produk UMKM. Iya, jadi minimarket kami Hikmah Jajar itu menjual semua produk UMKM Kabupaten Kediri, semuanya ada di sana, termasuk Masaki ada di sana. Jadi juga memfasilitasi teman-teman UMKM. Iya, teman-teman UMKM biar untuk bisa memajang produknya. Bener. Mengenalkan ke masyarakat juga. Siap. Tapi kenapa namanya comot? Comot. Jadi awalnya dulu itu namanya bukan comot Kak, namanya itu adalah Citra.
Karena jauh ya? jauh banget, comot ya? iya. Jadi kisahnya itu dulu usaha kue kering itu udah lama, udah dari 2012 sebenarnya. Tapi dulu itu nggak memperhatikan aspek-aspek karena harus ngurusin perizinan merek dulu, harus ngurusin apa dulu. Yang penting ada PIRT-nya udah jalan. Nah, ternyata udah jalan itu terhalang sama perizinan merek. Merek Citra itu sudah ada yang punya. Jadi mau nggak mau, rela nggak rela, ikhlas nggak ikhlas harus ganti nama dengan Comot ini. Comot itu adalah coklat imut, jadi seperti saya imut-imut gitu. Cocok ya, masih imut ya, nggak amit loh ya. Dia emang awalnya berarti coklat Kak ya? Iya coklat, kan ada coklatnya juga ya, di nutnya itu ada coklatnya juga. Kebetulan yang dibawa di sini itu adalah comot mushroom, jamur crispy-nya, kayak gitu. Terus di tahun 2020 kemarin daftar merek, akhirnya mau nggak mau harus ganti comot. Iya, comot jadi cemungut gitu. Jadi habis comot kita jadi cemungut. Bukan begitu kakak? Kalau cemungut jangan lupa comot jadi cemungut. Oke, ke Mas Nyamat lagi. Mas Nyamat, banyak sekali orang yang pada mulanya pengen membuka UMKM, membuka usaha bisnis UMKM gitu ya, tapi bingung mau pilih usaha seperti apa. Apakah mau pilih usaha makanan, minuman, atau apa aja gitu. Tapi Mas Nyamat yakin banget atau memang awalnya sudah punya usahanya tapi akhirnya mantap di minuman ini? Iya, kebetulan saya dulu itu mantan seorang pegawai. Saya ikut di perusahaan Belanda, ikut di PT Philips Indonesia kurang lebih 20 tahun. Mulai buka dia sampai tutup. Udah dibuka sampai tutup. Berarti kayak acara ya, ada pembukaan sama penutupan ya. Jadi banyak sekali prestasi yang saya dapatkan di perusahaan Philips. Itu saya pernah dikirim mengikuti kompetisi quality improvement kompetisi di Penang di Malaysia. Tahun 2010 saya pernah dikirim ke Phuket di Thailand. Tahun 2011 pernah menjadi karyawan best of the best-nya Philips. Sayangnya tahun 2015 tutup. Nah, pada waktu tutup itu usia saya sudah mencapai 40. Saya mau melamar pekerjaan nggak mungkin karena pesaingnya di luar sana itu S1, S2 bahkan S3. Kebetulan saya cuma lulusan S3, SD, SMP, STM. Dan alhamdulillah karena rumah saya itu berhadapan dengan Pak Gatot Siswanto selaku pemilik GTT. Jadi ternyata kalau kita ingin sukses itu kita harus bergaul dengan orang-orang sukses. Iya. Awalnya saya sama beliaunya, Pak Nyamat tidak usah ke perusahaan lagi, sama ikut saya aja. Jadi saya nyupiri beliau, diajak pelatihan, diajak seminar, diajak pameran, bahkan kita tidur di pom bensin, tidur di masjid. Dari situ saya termotivasi. Akhirnya keluar ide the power of kepepet. Jadi kita kan punya keluarga, kita harus wajib menghidupi ya. Tahun 2016 sekitar bulan Desember, saya memberanikan diri mencoba bikin produk keripik getuk. Awalnya keripik getuk. Iya, awalnya keripik getuk ternyata susah banget ya. Susah dalam artian? Waktu bikinnya tuh susah. Produksinya ya? Iya. Habis itu saya beralih ke bikin minuman kunyit asam. Ya. Dari awal itu saya bikin karena menurut kita itu produk itu sudah bagus, tapi padahal yang menilai itu customer kan ya. Banyak sekali cemooh-cemooh, bahkan saya dimarahin, nggak enak minumanmu itu minuman apa? Bau gitu kok dikasihkan orang. Habis itu saya sama Pak Gatot dikasih, kita pakai metode ATM, amati tiru modifikasi. Jadi di GTT itu ada nama merek namanya Gendis. Kamu kalau bisa kayak itu, saya terima. Akhirnya saya ambil, kita pakai metode ATM tadi ya. Saya ambil, saya coba otak-atik resepnya, saya samakan. Alhamdulillah sudah diterima sama beliaunya. Bahkan produk saya itu menjadi produk yang enak. Akhirnya si Gendisnya hilang sendiri. Padahal kita tidak ada niatan. Sebetulnya kalau kita ingin jadi seorang pengusaha itu yang penting kita harus action. Ketika kita punya cita-cita, kalau kita cuma diangan-angan aja, tidak akan jadi. Kita harus action. Karena dari action itu nanti kita akan menemui beberapa problem. Karena dulu saya pernah ikut di perusahaan Philips, kita pakai mindset kualitas nomor 1. Jadi saya utamakan kualitas. Dan alhamdulillah
produk saya sudah mempunyai BPOM, sudah halal, bahkan mereknya sudah haki. Nggih. Ini berarti ya yang Iya. pertama muncul. Iya. Mohon dipegang. Yang pertama muncul kan, Mas? minuman kunyit asam. Yang kunyit Iya. asam dulu. Iya, kunyit asam ini. Jadi memang seperti yang Mas Yama sampaikan Iya. bahwasanya dari awal kalau kita punya cita-cita, kalau ada cita-cita nggak bakal jadi apa-apa. Iya. Dari proses akhirnya kita menemukan masalah, Iya. menemukan kendala juga, Iya, betul. tapi akhirnya Iya. juga bisa menemukan solusi terbaiknya juga. Iya. Oke, yang pertama muncul adalah kunyit Kunyit asam asam, dulu. iya, Nah, kunyit asam. kunyit asam ini setelah sekian bertahan lama muncul produk kedua ini, varian kedua. Iya. Ini sampai berapa lama munculnya? Ide itu muncul ketika saya mengikuti ada pertemuan dengan Bob Sadino. Ya. Kalau jenengan kepingin sukses, sama harus berinovasi. Jadi kebetulan di GTT itu tidak ada minuman sinom, saya bikin sinom. Akhirnya saya bikin jadi. Dan yang ketiga bikin teh rempah itu, ketika itu saya melakukan kunjungan di Pemkot Surabaya. Waktu itu saya punya teman kebetulan kerja di sana. Saya diajak di gerainya. Di sana banyak sekali minuman. Ayo Pak Nyaman silahkan ambil. Dan saya ambil minuman yang unik. Teh rempah kan belum ada. Akhirnya saya ambil teh rempah 10. Saya otak-atik di rumah. Akhirnya bisa produksi. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Jadi dari mengamati, merasakan, Ya. akhirnya bisa memberikan sedikit inovasi, muncul varian baru. Varian baru, Produk betul. baru. Oke. Pesan Bob Sadino kan kita harus senantiasa berinovasi. Betul, Iya. betul. Karena dengan inovasi kita nggak bakal ketinggalan. Betul, Kita ya. juga masih terus bisa bertahan, masih punya pelanggan yang baru juga, Iya. customer baru terus datang kalau kita mempunyai inovasi di produk kita. Oke, nah kalau Mbak Kak Dinar sudah ngomong sejarah juga awalnya seperti apa, seperti ini juga perjuangannya. Kalau Mas Yama kan sudah bilang bahwasanya jatuh bangun tuh biasa, harus tidur di pom, harus dicemooh dengan produk-produknya. Iya. Kalau Kak Dinar sendiri awalnya ada ini nggak pro kontra dari teman sekitar atau masyarakat atau gimana? Wah, awalnya sama. Saya juga seorang pegawai, mantan seorang pegawai teller di sebuah BPR. Oh, teller. Iya, 7 tahun. Saya 7 tahun Masih lama di. saya berarti, 7 Iya, tahun. masih lama. Ya, lagian masih muda saya juga, Pak. Masih muda saya juga, maaf ya, Pak. Kelihatan. Iya. Kalau kita beli skincare habis ini. Iya. Habisnya adalah sumber skincare. Iya. Tidak sadar ya. Jadi ada bercandanya ini ya, apa ya? Iya. Oke, awal mulanya itu saya pegawai BPR, teller di sebuah BPR. Terus abis itu suami itu punya keinginan kamu itu harus di rumah aja. Kodratnya seorang perempuan, Ngurusin iya, seorang perempuan itu di rumah ngurusin aku sama ngurusin anak, gitu. Jadi kalau suami butuh waktu Ada. istri itu ada, Teman gitu. bicara, Teman maksudnya seperti bicara, itu, iya, teman curhat, iya, butuh iya. sewaktu-waktu kayak gitu. Butuh ngitungin uang Iya. Anaknya jadi Biasanya Kode. istri bagian ngabisin. Iya. Iya, kode ini. Terus habis itu dibukakanlah minimarket, Usaha. ya dibukakan usaha Hikmah Mat Jajar itu. Awal mulanya saya nggak mau resign, saya pengen jalan dua-duanya. Tetap. Iya. Apa itu maruk lah ya, pengen jalan dua-duanya. Saya tetap kerja di BPR, saya juga tetap ngelola Hikmah Mat kayak gitu. Tapi ternyata nggak jalan. Nggak bisa ya. Di kantor pikirannya di rumah pikirannya kerja di kantor belum beres. Jadi nggak bisa lah. Terus habis itu suami bilang, kamu harus pilih salah satu. Kamu pilih kantor kamu pilih pekerjaan kamu, apa kamu pilih minimarket kamu. Kalau kamu pilih minimarket kamu, otomatis ini aku kontrakin aja, nggak usah usaha-usahan, wis marah lah dia. Oke. Kalau kamu pilih minimarket kamu, otomatis kamu harus resign sekarang juga. Jadi akhirnya saya resign. Waktu membuka minimarket itu 1 tahun pertama itu labanya itu nggak bisa dirasain, Begitu ya, beda beban banget ya. ya, nggak bisa dirasain sama sekali. Masih banyak kan gaji saya di BPR waktu 1 tahun Karena pertama. brandnya belum terkenal. Iya, 1 tahun pertama kita nggak tahu supplier yang murah itu kayak gimana. Yang mana, gitu kan ya. Iya, terus habis itu jalan kan, udah jalan, ngerasain enak. Ternyata kita kalau kita punya usaha sendiri, mau tidur jam 9 pagi pun nggak ada yang marah ya kan, mau tidur jam 9 pagi, hari Senin mau hangout pun juga nggak masalah Bisa, kan, ya bisa. betul. Enaknya itu, tapi kita mikir semuanya sendiri, mulai dari gaji karyawan, mulai dari kebutuhan, semuanya mikir sendiri.
dan nggak enaknya ya itu ya. Terus abis itu jalan, udah jalan ketera COVID itu. Akhirnya Datang COVID, agak-agak ya kena akhirnya dampaknya. kena dampak Tapi kan. semua kok Pak, nggak sama aja. Iya. Saya umur 2 tahun loh Pak. Curhat. Terus kena COVID itu, akhirnya ibu bilang, Nduk kenapa sih nggak ngelanjutin roti kacangnya lagi, nggak ngelanjutin produksinya lagi, cobalah kamu kan pinter promo-promo, coba ngelanjutin yang itu lagi. Terus habis itu di Hikmah Mat Jajar itu ada yang namanya pojok lokal, di minimarket saya itu ada yang namanya pojok lokal. Pojok lokal itu di mana kita menampung produk-produk UMKM lokal. Oke. Wilayah sekitar kita, kayak gitu. Kemarin saya juga nyari sponsor-sponsor ke Sampurna juga, dan alhamdulillah Sampurna itu ada program membeli produk UMKM dengan harga 5.000, walaupun produk UMKM itu harganya 15.000 atau 20.000, tapi dibeli konsumen dengan harga 5.000. Sisanya itu yang bayar pihaknya Sampurna. Ya, dari situ muncullah saya ngajak teman-teman, kalau UMKM berarti saya harus masuknya ke Dinas Kopusmik, Dinas Kopusmik Kabupaten Kediri. Akhirnya saya mulai masuk ke Dinas Kopusmik, mencari tahu tentang apa sih itu UMKM, terus dibina atau enggak, terus ada pembinaan apa aja, ada pelatihan apa aja. Jadi dari situ saya jadi binaannya Dinas Kopusmik, terus ternyata ngurus legalitas itu nggak ada bayar sama sekali. Dibantu juga. Iya, dibantu juga, mulai dari merek, PIRT, NIB, dari halal pun semuanya dibantu dinas-dinas terkait tersebut. Terus habis itu dari pandemi COVID itulah saya jadi semangat bangkit lagi. Yang tadinya udah bangkit terus down, terus dari pandemi itu bangkit lagi. Kayak gitu. Keren ya, jadi memang nggak boleh patah semangat. Iya. Karena memang semangat itu harus kita jaga juga gitu loh. Benar. Apalagi banyak yang mendukung juga sih ya, sekarang UMKM sudah sangat diperhatikan ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Yamat, kalau dari kendala mungkin yang tadi sudah disampaikan juga, mungkin dari kita harus terus berpikir mengenai inovasinya, apa sih kendala yang selama ini dialami dalam perjalanan membuka usaha Mas Aki ini? Kendala utama UKM itu sebetulnya di pemasaran ya. Ketika kita bisa bikin itu rata-rata semua di pemasaran. Mungkin juga Mbak Dina sama pemasaran. Sama. Produknya ada, Iya. Dan alhamdulillah sekarang itu kita difasilitasi dari dinas terkait digital marketing, dibuatkan website, terus diikutkan di acara Pekan Budaya, Pekan Raya. Yang penting kita fokus, insya Allah pasti Kemauan. ada jalan ya. Jadi setiap kali saya jalan-jalan ke kota Kediri, saya pasti bawa produk. Di situ ada rumah makan rame. Saya masuk ke situ, makan di situ. Foto. Kita cari ownernya, kita kasih tester. Pak, saya mau menitip ini. Bisa gitu. nggak? Saya jelaskan tentang profil Mas Aki, dan alhamdulillah diterima. Bahkan di toko baju, ada di cucian mobil, ada di toko kecil yang ada pendinginnya, bisa diterima, alhamdulillah. Gitu ya. Terus yang kedua terkait ketahanan pangan ya. Jadi ketahanan pangan kemarin saya sudah bilang ke dinas, tolong difasilitasi, karena rata-rata teman-teman itu usianya 6 bulan tapi 3-4 bulan sudah tinggi Produknya. Iya, produknya. Jadi saya minta kegiatan kayak studi banding ke produk-produk yang sudah unggul, yang sudah best seller kualitasnya gitu. Dan yang ketiga terkait legalitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah difasilitasi legalitas. Sudah lancar ya. Iya. Tapi kalau dari ketahanan pangan sendiri, tentang produknya sendiri, sudah ada solusi belum Mas Yaman? Sudah, kita kemarin sudah diajak studi banding di minuman. Dari sana kita banyak menyerap berbagai ilmu bagaimana cara membuat produk yang higienis, yang baik untuk dikonsumsi oleh pelanggan gitu. Iya. Begitu. Iya. Oke. Keren ya. Jadi memang tidak menutup mata, pemerintah sekarang sudah lebih memperhatikan Betul, iya. pelaku UMKM Iya. agar lebih maju lagi. Kalau Kak Dinar, Iya.
Kalau saya yakin sih kalau Kak Dinar ini udah awal udah gede ya. Udah kuat, tapi kalau namanya UMKM pasti kita bicara Pasti ada jatuh bangun juga. Gitu. Iya. Karena yang saya tahu kalau saya ngobrol sama pelaku UMKM itu pasti modalnya itu loh Mas, Iya, gitu kan ya. iya. Tapi dulu kendala modal ada nggak? Ada banget. Hmm. Utang bank ada. Ada banget, iya. Waktu awal-awal kayak gitu ya, saya penikmat kur juga, iya. Karena kan memang modalnya gede, resikonya juga gede juga. Betul. Tapi balik lagi, kalau modalnya gede, resikonya gede, feedbacknya juga gede juga, kayak gitu. Iya. Tetap juga kayak pelaku UMKM yang lain juga merasakan masalah Iya, modal ya. iya. Kalau Tapi Bang sebetulnya modalnya itu kita dari semangat sebetulnya. Rata-rata pemain baru itu kan yang ditanya, saya enggak punya modal. Iya, benar. Begitu dikasih modal, dia mau usaha apa? Dihabiskan. Modalnya itu ya, Tekad. Pak Yudi ambil barang saya, jualin, ambil untung sendiri, itu sudah modal sebetulnya. Oh, gitu. Iya. Oke. Tapi kalau Mas Ahmad, apakah juga mengalami kita bicara modal beneran? Iya. Kebetulan Kan saya dulu dari tuh dari perusahaan dapat pesangon. Nah, itu Iya. modalnya itu Banyak, modalnya. ya. Jadi paling tidak bisa membantu ya. Iya. Oke. Nah, selama ini berjalan seiring perkembangan waktu, produk Masaki dan juga Combo sudah dikenal masyarakat begitu ya. Rencana ke depan seperti apa? Rencana ke depan ini kita sih mau ke luar provinsi, bahkan kalau bisa ekspor ya. Kalau sekarang masih di lokal Kediri, ada Surabaya, ada Gresik, ada Lumajang. Kita sih mau bergerak ke luar provinsi karena minuman saya ini kebetulan kan tanpa bahan pengawet, tanpa endapan. Jadi saya tidak berani. Jadi kalau di pendingin itu dia bertahan cuma 2 bulan, tapi kalau di luar dia bertahan seminggu. Insya Allah nanti kalau ini resepnya sudah ketemu, karena saya ada teman di Surabaya itu bahkan dia sampai 6 bulan tanpa bahan pengawet. Saya mau belajar ke sana. Nanti kalau sudah bisa 6 bulan, insya Allah saya akan memberanikan diri ke luar Jawa. Oke, ngomongin minuman Masaki ini, selain tanpa bahan pengawet, apa sih kelebihannya? Tanpa endapan. Oh ya, ini Nggak ada sabit dia tadi kok nggak ada ini ya. Karena endapannya itu residunya bahaya di ginjal. Betul sekali. Makanya kalau kita minum itu suruh minum yang ininya kedingnya dulu ya. Beda loh ya sama jamu-jamu yang di luar sana kan biasanya kocok dulu gitu ya. Kocoknya bagus. Kocok dulu. Saya pernah diminta tolong ngajar di Blitar ya. Waktu itu saya testimoni di BP POM. Saya maju, saya cerita, akhirnya diminta tolong oleh dari pihak Pak Blitar karena minumannya di sana cuma bertahan sehari. Pak Nyamat, saya mau belajar ke tempat saya bisa. Alhamdulillah saya di sana saya ngajari satu kampung itu bikin minuman sama, tapi dia bertahan cuma sehari. Intinya kalau jenengan kepingin awet itu di kebersihan terus di airnya saya bilang. Gitu ya. Saya kasih ilmunya semua. Jadi kalau mungkin pemirsa kalau ingin mau belajar, kita welcome, silakan datang berkunjung ke Masaki. Saya kasih semua ilmunya. Begitu. Enje. Biasanya kalau para pengusaha itu pelit loh, Mas. Jadinya kok ini awean banget ya. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, kita akan dipermudah. Amin. Begitu, prinsip yang bagus ya. Nah, ada rencana diversifikasi menu baru lagi? Pasti ada. Selain minuman? Saya spesialis minuman. Saya tak Gitu. fokus di minuman. Fokus di minuman ya. Kalau Mbak Dinar, Kak Dinar, bagaimana rencana ke depan? Jadi program ini udah program 2 bulanan di Hikmah Majajar ya. Setiap 2 bulan sekali Hikmah Majajar itu memberikan edukasi-edukasi, pelatihan-pelatihan untuk khusus anak-anak muda atau perempuan-perempuan. Jadi perempuan-perempuan itu nggak cuma di rumah aja. Walaupun di rumah aja perempuan-perempuan bisa menghasilkan cuan. Jadi perempuan itu harus cantik, harus mandiri, harus punya uang sendiri. Harus berdaya. Harus berdaya. Kayak promosi ini ya. Benar. Karena enggak gitu kakak, karena laki-laki itu titipan Tuhan, bisa diambil pelakor, bisa diambil sama Tuhan. Kalau kita nggak punya uang sendiri, kalau kita nggak cantik, nah bahaya tuh kayak gitu. Bagus. Jadi perempuan harus menghasilkan. Nah makanya itu setiap 2 bulan sekali kita kan kerjasama sama BNI juga, kita kerjasama sama Pegadaian juga. Mereka itu mensupport Hikmah Majajar untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Kayak misalkan mengadakan pelatihan, kemarin kita mengadakan pelatihan make up.
ya, pelatihan make up. Dimana di pelatihan make up itu semuanya kan ibu-ibu ya. Semuanya ibu-ibu harus tahu gimana itu caranya make up, caranya pakai foundation atau caranya pakai alis, caranya ngalis, caranya pakai lipstick, semuanya. Dan selain pelatihan, kita juga mengajarkan cara gimana kita menyimpan uang, gimana caranya kita nabung, kan kita kerjasama kan sama Pegadaian sama BNI. Terus kemarin kita juga mengadakan pelatihan aneka crispy juga, ya kan bisa dijual lagi. Seenggaknya kalau mereka nggak ada niat jualan, mereka bisa menghidangkan masakan yang lezat Untuk di rumah, keluarga. ya untuk keluarga. Kalau dari Comut sendiri rencana ke depan gimana? Kalau untuk dari Comut sendiri rencana ke depan ini udah kita, karena kan ada ya teman yang ada di Malaysia, ada yang di Korea kayak gitu. Sekedar kirim-kirim barang aja. Aku pengen ngerasain jamur crispy-mu, pengen ngerasain roti kacangmu. Kirimin ya besok itu aku mau kirim sambal pecel juga, mau kirim ini. Jadi dia ngelis pesan ke saya, jadi yang ngurusin paketannya, yang jemput paketannya itu dari sananya langsung. Jadi yang bayar biaya jasa ekspedisinya dari teman saya yang ada di Malaysia sana, Sudah kayak gitu. ekspor nih, luar biasa. Iya, Ekspor ekspor Iya. kecil-kecilan. Tapi yang Kan dari iya, kecil dulu. bener. Kan temennya Iya. ada di sana. Ya siapa tahu aja ya rezeki nanti bisa lagi pemasarannya Amin, jauh sana, amin, amin, amin. kayak gitu. Ada rencana diversifikasi menu juga selain jamur, kacang, roti kacang. Iya. Comut Iya. punya produk apa lagi rencananya? Rencananya Yang masih dalam proses ini, pembahasan dan juga ini. yang masih dalam Coba-coba pembahasan, produk dulu. iya itu adalah rosella, olahan rosella. Olahan Karena rosella. Oke. karena kenapa kemarin itu saya sempat menggunakan rosella untuk diet dan berhasil. Iya berhasil. Oh, iya. Saya kalau Akhirnya diet nggak pakai rosella loh kak. Nggak pakai Pokoknya rosella. ngetes aja udah. pokoknya nggak makan udah diet, iya. Orang Jadi tubuh itu dari hati kok. dari hati. Iya. Orang kurus juga dari hati. Iya, betul. Jadi kemarin itu nyoba di saya sendiri, akhirnya kenapa nggak teman-teman itu pada WA, pada ingin box saya. Kenapa kamu nggak jualan rosella aja? Yang kamu minum itu, terus kamu jual pula. Wah, ini semuanya bisa dijadikan cuan ini. Iya, apalagi wanita kalau nggak cuan apalagi. Iya, apalagi Ya. kan tujuannya cuan. Skincare perlu cuan karena nggak dijamin sama BPJS kan. Jadi ini ya lancar ya rosellanya rosella. ya. Ini ada rosella lemon, rosella squash, rosella original, sama rosella rosella rose. Jadi perpaduan rosella sama bunga. Bunga, Iya. oke. Kebetulan suami saya juga pinter itu ngolah-ngolah minuman Oh, kayak gitu. ya. Iya. Bartender dulunya. Oke, Mas Ahmad, Kak Dinar, ini Ya. terakhir saya mau nanya juga selain tips ya, pernah nggak sih putus asa dengan usaha Anda? Pernah nggak ada titik terendah yang akhirnya, aduh saya lelah deh, kenapa seperti ini, begitu, ada nggak Mas Ahmad, pernah nggak? Semua pasti mengalami. Tergantung kita menyikapinya. Karena kita punya tanggung jawab besar ke keluarga. Jadi kita harus tetap semangat. Ya, biarpun banyak hantaman, Ya. biarpun banyak hinaan, kita harus tetap semangat. Ya. Pada saat apa sih Mas, Anda merasakan itu? Pernah merasakan itu? Alhamdulillah Ketika saya cuman tidak seberapa parah gitu Oh, aja. gitu. Yang penting kita senantiasa bersyukur. Nah, Karena itu adalah ujian dari Allah SWT. oke. Iya. Buat pemirsa Teras Radar, kalau Kak Dinar pernah nggak merasakan, saya sudah capek, pernah nggak? Saya mau bubar aja, gitu, Iya. pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah, karena setiap malam itu suami selalu motivasi. Kamu kalau Sudah, pertanyaannya kenapa Iya. suaminya motivasinya kalau malam? Iya. Karena kalau siang suami kan kerja, repot ngurus anak. Kita ketemunya besok pengen makan apa? Sayang aku besok pengen makan ini. Terus selalu memotivasi. Setiap malam selalu dimotivasi. Bahwasanya hidup itu nggak cuma untuk hari ini dan besok saja. Hidup itu ada anak kita dan ada cucu kita. Kita harus memperjuangkan hidup kita untuk anak cucu kita. Begitu. Iya. Keren ya. Iya, suami saya I love you. Seharusnya Masnya in frame di sini Iya. ya. Atau nanti dikasih ini aja, insert di sini ini suaminya.
Terakhir sekali, Iya. tipsnya untuk para pelaku usaha pemula yang ini mau merintis atau masih benar-benar startup, Iya. bagaimana? Untuk pemula Mhm. tetap semangat ya, Mhm. dan sering mendekatkan kepada Allah SWT. Terus yang ketiga kita harus menggandeng teman-teman kita yang sukses ya, karena di sana sudah ada contohnya. Jangan ya. minder, Jangan makanya. minder, Soalnya jangan kalau malu. saya pribadi memposisikan saya misalnya, saya mau usaha masih pemula, mau kenal gitu malu gitu Iya. loh Mas, rasanya tapi nggak boleh malu ya. Nggak boleh malu, Mhm. harus semangat. Mhm. Jadi kebetulan kita juga punya komunitas. Dari komunitas itu kita bisa sharing-sharing. Mhm. Semakin banyak teman, semakin banyak saudara, rezeki ini semakin lancar. Itu Amin. dia, Iya. catat ya, semakin banyak teman, semakin banyak saudara, insya Allah rezeki semakin lancar. Kalau Kak Dinar, tipsnya untuk para pemula? Nah, tips untuk teman-teman yang ada di rumah, yang ada di mana saja, tips dari saya untuk memulai sebuah usaha itu bukan modal utamanya, tapi niat. Niatan. Iya, modal banyak kok dijumpai. Kita keluar aja, misal kita ke bank-bank itu modal udah banyak banget. Udah disediain. Udah disediain ya. Nah. Yang penting kita punya tekad yang kuat, punya niat, dan satu lagi jangan gampang menyerah dan jangan gampang putus asa. Karena sukses itu nggak hanya kita raih dalam waktu 1-2 bulan, Nah, tapi ini, ya sukses itu butuh proses. Kita harus menikmati prosesnya dan jangan banyak protes. Gitu. Iya. Nikmati prosesnya, Jangan banyak protes. Mas Yahmat, Iya. kalau dibilang dari awal sampai sukses, berapa lama sih perjalanannya? Saya memulai bikin minuman ini pada tahun 2017. Tuh kan, 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila, semangatnya Iya. luar biasa. Ya, seperti itu Iya. pemirsa. Di 2017 jalan 2022 tuh sekian tahun kan. Iya. Jadi sekali lagi sukses itu nggak sebulan 2 bulan Iya. raihnya ya. Iya. Bisa merasakan tuh 2 tahun saya. Benar, Iya. sukses butuh proses, proses. bukan protes. Oke, keren banget. Jadi terima kasih Mas Yahmat Rahman, Mbak Sama-sama. Dinar. sudah Terima kasih, hadir. Kakak. Semoga Mas Yahmat semakin sukses dengan Amin, masaknya. amin. Nanti ada produk minuman baru juga Insya yang Allah. bisa menyegarkan dan juga menyehatkan. Jangan lupa conggotnya Kak Dinar. Siap. Ada produk baru lagi, Siap. terus menginspirasi lagi. Terima kasih Terima kasih sudah kakak. hadir di Teras Radar. Semoga bisa bertemu lagi dengan kesempatan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Baik pemirsa, saya juga pamitan di Teras Radar edisi hari ini. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Amin. sekali lagi untuk menjadi pengusaha, sukses itu adalah proses, jangan banyak protes. Sukses tidak sekali sebulan 2 bulan diraihnya, tapi butuh perjalanan yang cukup panjang. Jadi harus kuat, harus tenang, Semangat. harus jangan lupa bersyukur. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.